Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Irama FM yang masih stay ya di 88,5 dan masih bersama Ayu kembali temani aktivitas Anda, santai Anda di rumah. Nah, dalam dialog interaktif bersama Irama Live Talk. Topik kita bidang pertanian dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo. Dan seperti biasa, narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM ada Ibu Umul Kasunah SPMAP selaku penyuluh pertanian. Langsung saja kita sapa sebelum ke pembahasan. Ya, apa kabar Ibu? Baik Mbak Ayu. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, dan ini untuk pendengar silahkan yang ingin berinteraksi langsung nanti dengan tema yaitu 2 sisi enceng gondok. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya langsung di line teleponnya di 0275321446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya 081392696815. Oke, di sini Bu, kita mengangkat tema 2 sisi enceng gondok. Nah, sebelum ke pembahasan, apa sih yang melatar belakangi mengangkat tema 2 sisi enceng gondok? Ya, terima kasih. Selamat siang pendengar Irama FM dan para kadang tani dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Semoga tetap semangat mendengarkan. Apa tadi Mbak? Live Talk apa? Irama Live Talk. Oh iya. Okay. Simak terus ya sampai habis. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang 2 sisi enceng gondok. Sebelumnya jika Anda ini misalnya para pendengar diberi pertanyaan, sebenarnya enceng gondok itu gulma atau tanaman budidaya sih? Nah, pasti Mbak Ayu sendiri akan menjawab gulma ya. Nah, kebanyakan dari orang memang akan menjawabnya sebagai gulma karena memang adanya enceng gondok ini biasanya biasanya kolam itu menjadi dangkal. Nah, ini biasanya disebut sebagai gulma. Tetapi di sini saya akan mengajak Anda untuk berpikir bahwa tidak selamanya itu gulma itu menjadi merugikan bagi kita, tetapi ada kalanya juga gulma itu juga bermanfaat loh bagi kita, bahkan manfaatnya juga tidak hanya satu sisi, ternyata ini ada 2 sisi enceng gondok. Nah, salah satunya ini enceng gondok ini juga bukan tanaman yang asing bagi masyarakat Indonesia, bahkan bagi Anda yang tinggal di dekat perairan padat seperti di dekat waduk atau di dekat sungai-sungai, ini tentu saja sudah tidak asing dengan tanaman enceng gondok ini. Memang tanaman enceng gondok ini bukan tanaman asli dari Indonesia, tetapi tanaman asli dari Brasil yang dulu dibawa ke Indonesia karena dimanfaatkan sebagai tanaman hias, karena memang tanaman enceng gondok ini bunganya cukup bagus, cukup menarik sebagai hiasan. Tapi kala itu waktu tanaman ini semakin banyak dan semakin perkembangannya tidak terkendali, akhirnya tanaman enceng gondok ini cukup mengganggu dan akhirnya dibuang ke kolam, ke waduk, sehingga akan banyak orang mengatakan sebagai akibat dari dangkalnya waduk itu disebabkan adanya enceng gondok, karena memang perakarannya banyak sehingga waduk-waduk tadi menjadi lebih dangkal. 2 sisi yang dimiliki enceng gondok tadi yang saya sebutkan adalah dari yang pertama dari sisi ekologi, karena dari sisi ekologi ternyata tanaman enceng gondok ini mampu menetralisir logam-logam berat yang terkandung dalam air. Sedangkan dari sisi ekonomi, enceng gondok ini bisa memberikan pendapatan yang lebih bagi masyarakat. Di tangan-tangan kreatif ini, tanaman enceng gondok bisa dimanfaatkan untuk kerajinan yang biasanya juga tentu saja nilainya akan lebih tinggi secara ekonomi, bahkan menggiurkan. Apalagi kalau ini sudah banyak juga yang mengekspor tanaman hasil-hasil kerajinan dari enceng gondok ini, sehingga enceng gondok ini juga bisa dikatakan bukan dikatakan sebagai musibah, tetapi bisa dikatakan sebagai anugerah. Jadi ada sisi positif, ada negatifnya juga. Oke, bagi masyarakat awam memang ya menganggap enceng gondok adalah tanaman pengganggu mungkin. Nah, tapi apakah manfaat dari enceng gondok itu sendiri? Iya, memang ya kalau orang memandangnya sisi negatifnya aja ya. Nah, Anda juga harus tahu loh, ternyata tanaman enceng gondok ini juga memiliki kelebihan juga. Yang pertama, tanaman ini sangat toleran. Nah, seperti tadi yang jelaskan, toleran yang dimaksud di sini toleran terhadap perubahan ekstrim, misalnya dari faktor air, arus, ketersediaan nutrisi dalam air, pH, suhu hingga racun-racun dalam air, sehingga tanaman enceng gondok ini bisa tumbuh di mana aja. Nah, yang kedua, tanaman enceng gondok ini mampu menyerap
mengandung pestisida dan polutan seperti terutama nih logam-logam yang berbahaya seperti merkuri, kadmium, krom, nikel dan bahan-bahan logam yang tinggi lainnya. Kemudian yang terakhir, sistem perakaran eceng gondok ini mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menyerap kotoran dan mampu memurnikan air. Jadi sangat bermanfaat bagi Anda yang memanfaatkan eceng gondok untuk menyerap racun-racun dalam air. Jadi jangan dipandang sisi negatifnya aja ya, tapi dilihat juga sisi positifnya juga. Nah, setelah melihat banyak sisi positif enceng gondok, nah, apakah tidak menutup kemungkinan jika enceng gondok ini dibudidayakan? Nah, karena seperti kita tahu enceng gondok dianggap sebagai tanaman liar. Iya, memang ya, setelah melihat dari kelebihan yang mampu menyerap berbagai polutan seperti pestisida ini, sudah sepatutnya kita mengambil manfaatnya untuk kita manfaatkan. Kau tidak menutup kemungkinan juga untuk kita budidayakan. Enceng gondok juga saat ini juga sudah banyak digunakan oleh bagi para petani yang untuk menjadikan filter atau penyaring dari logam-logam berat yang untuk perairan yang masuk ke dalam sawah. Biasanya petani organik ini memanfaatkan enceng gondok untuk menetralisir supaya air-air yang kotor atau air-air yang banyak sudah mengandung pestisida kita saring lagi supaya lebih sehat, lebih bersih. Kemudian kita bisa untuk pergunakan untuk budidaya sawah. Kemudian para petani ini memanfaatkan tanaman enceng gondok yang mungkin pertumbuhannya juga sudah tidak terkendali. Ini bisa dimanfaatkan tanaman eceng gondok ini sebagai pupuk yang kemudian nanti bisa juga pupuk tadi yang kita buat dari eceng gondok tadi kita bisa manfaatkan lagi untuk memupuk tanaman mereka atau tanaman sawah yang ada di sawah. Kemudian manfaat lain dari tanaman ini juga bisa dibuat kerajinan seperti tadi, bahkan ini di rawa pening juga sudah bahkan dibudidayakan karena memang mereka sudah menjadi tulang punggung mereka untuk menjadikan tanaman enceng gondok ini sebagai kerajinan untuk menambah pendapatan keluarga mereka. Oke, bagus sekali. Jadi boleh dong ada bocoran bagaimana sih cara membudidayakan enceng gondok gitu? Ya, meskipun memang ada banyak kekurangannya. Nah, ini serta kelebihannya juga ada loh ternyata bisa dibudidayakan. Sebagian orang juga sudah banyak yang membudidayakan tanaman eceng gondok ini. Nah, bagi Anda yang berminat untuk melakukan budidaya juga, ini saya ingin memberikan beberapa metode untuk menanam eceng gondok. Yang pertama kita bisa menggunakan kolam, tetapi bisa juga kita bisa menggunakan pot atau polybag, atau juga Anda yang mungkin memiliki barang-barang bekas di rumah. Nah, ini bisa dimanfaatkan, misalnya ada drum bekas atau kaleng-kaleng bekas, ini bisa digunakan sebagai media atau pot tanaman eceng gondok ini. Untuk teknik penanamannya, yang pertama kita memilih bibit eceng gondok. Dalam pemilihan bibit eceng gondok ini sebenarnya tidak ada trik khusus sih untuk bagaimana sih bibit yang bagus atau yang enggak, tapi sebagian semua tanaman eceng gondok itu bisa digunakan sebagai bibit. Kemudian untuk media yang digunakan tentu saja karena ini tanaman eceng gondok adalah tanaman air yang tumbuh di air, tentu saja medianya air, bukan tanah yang seperti tanaman lainnya. Tetapi juga Anda harus paham juga air yang bagaimana sih yang bisa digunakan untuk media tanaman ini. Jangan sampai tanam air yang kotor banget atau banyak mengandung logam tadi kita gunakan lagi sebagai media. Tapi pastikan tanaman air yang kita gunakan sudah bersih atau tidak perlu bersih banget sih, tapi aman lah atau sehat. Kemudian yang terakhir untuk menanamnya ini juga cukup mudah, cukup kita letakkan di kolam atau di air. Kemudian nanti tanaman eceng gondok ini akan tumbuh sendiri, biasanya semakin hari akan semakin banyak. Oleh karena itu Anda juga tidak perlu melakukan perawatan yang terlalu khusus sekali, tetapi tanaman ini sudah bisa cukup dengan tumbuh dengan sendirinya. Hanya dicelupkan saja. Iya. Nah, setelah penanamannya selesai, apa yang bisa dilakukan agar tanaman ini bisa tumbuh dengan baik? Ya, memang ya untuk perawatan kita juga masih memerlukan, karena tanaman ini apabila mendapatkan tempat yang cocok ini akan berkembang biak sangat cepat sekali. Nah, ini untuk perawatannya kita seperti halnya tanaman lain juga perlu perawatan supaya tumbuh dengan baik. Untuk pemupukan ini bisa Anda lakukan atau tidak, karena pemupukan ini karena tanaman ini sudah bisa tumbuh sendiri dengan banyak begitu cepatnya atau pesatnya, sehingga kalau
pemberian pupuk ini sebagai opsional saja. Anda bisa memupuk atau tidak tergantung dari kondisi dari tanaman itu sendiri. Untuk Anda juga harus tahu nih bagaimana membedakan cara tanaman eceng gondok itu yang sudah tua atau siap panen atau tanaman yang masih muda. Anda bisa melihatnya dengan melihat dari akarnya. Biasanya kalau akarnya berwarna hitam itu biasanya eceng gondok ini sudah tua. Kemudian kalau akar tanaman tadi masih terlihat berwarna putih, berarti tanaman Anda masih tergolong muda. Perubahan warna ini biasanya disebabkan karena memang tanaman yang sudah tua itu banyak menyerap dari kotoran, baik dari ikan-ikan atau dari sisa-sisa dari tanaman yang sudah mati. Oleh karena itu kita tidak perlu melakukan perawatan yang terlalu intensif terhadap tanaman ini, karena pada dasarnya tanaman ini bisa merawat dirinya sendiri. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah tetap menjaga kepadatan dari kolam yang digunakan, karena kalau eceng gondok ini banyak menemui tempat yang lokasi yang cocok untuk tumbuh, maka dia akan tumbuh dengan pesatnya, akan semakin banyak dalam waktu yang cepat, sehingga mungkin Anda akan kewalahan. Oleh karena itu sebaiknya Anda juga harus rutin mengambil atau membuang beberapa tanaman yang mungkin sedikit mengganggu di kolam Anda, sehingga mungkin perawatannya cuma untuk melihat apakah terlalu banyak atau tidak, sehingga bisa menguranginya. Nah, ini bisa dilihat dari akar ya, dari hitam dan putih. Nah, kalau misalnya tidak bisa dicek dengan cara penumbuhan, kan rata-rata eceng gondok sama ya tingginya. Iya. Jadi tidak bisa dilihat dari tinggi sama pendeknya tumbuhan itu ya. Oke, mungkin agak membingungkan ya ketika kita menanam tetapi setelah subur dibuang. Nah, apakah ada tips bagaimana cara untuk menjaga tanaman ini agar tumbuh seperti yang kita inginkan? Ya, untuk tipsnya sih mudah saja untuk agar tanaman eceng gondok Anda bisa tumbuh sesuai dengan keinginan Anda. Nah, ini caranya kita bisa menghalau pertumbuhannya atau mengendalikan pertumbuhannya dari eceng gondok. Kita bisa melakukan dengan cara yang mudah, dengan cara yang manual, yaitu dengan cara memberikan tali atau merentangkan tali agar menghalau pertumbuhan dari eceng gondok itu sendiri. Nah, pada area yang tidak Anda inginkan untuk tumbuh eceng gondok, Anda bisa mengitarinya dengan menggunakan tali kurang lebih 5 cm dari permukaan air. Nanti tanaman eceng gondok tidak akan tumbuh di tempat yang dibentangkan tali tersebut, sehingga ini bisa membantu Anda yang ingin mengurangi tanaman eceng gondok agar tidak terlalu banyak, agar tidak terlalu pesat. Mungkin digunakan sebagai kolam atau sebagai apa supaya lebih indah atau tidak ngerembuyut ya, kata orang Jawa bilang. Ini bisa memanfaatkan tali. Mudah juga Anda bisa merentangkan menggunakan patok, kemudian kita gunakan tali tersebut untuk menghindari lokasi yang tidak Anda inginkan untuk digunakan sebagai tumbuhnya eceng gondok ini. Nah, kita kan bayangan kita itu di kolam yang luas. Nah, bagaimana cara menanam eceng gondok bagi kita yang mungkin tidak memiliki kolam yang luas? Selain tadi menggunakan kolam yang sudah saya jelaskan, cara menanam eceng gondok ini bisa juga loh dilakukan secara skala kecil. Anda juga bisa menggunakan pot atau polybag atau barang-barang bekas yang Anda punya di rumah. Nah, berikut ini kami jelaskan tentang menggunakan pot dan tekniknya. Yang pertama, pemilihan bibit seperti tadi, tidak ada trik khusus, jadi semua tanaman eceng gondok itu bisa digunakan untuk bibit. Kemudian untuk media tanam, nah ini untuk media tanam seperti Anda inginkan, mungkin bisa menggunakan pot yang besar, tapi alangkah baiknya menggunakan pot yang besar karena tanaman eceng gondok ini pertumbuhannya juga cukup cepat, cukup banyak. Nah, ini sebaiknya Anda bisa menggunakan pot yang besar. Tetapi kalau Anda tidak memiliki pot yang besar, tentu saja ini bisa menggunakan pot yang Anda punya, mungkin lebih kecil, tapi cuma diperhatikan untuk airnya saja, jangan terlalu banyak supaya nanti kalau tumbuh airnya tidak meluap. Tentu saja ini karena medianya air, cukup yang Anda perlu diperhatikan adalah bagian bawahnya. Biasanya kan kalau kita membeli pot itu bawahnya pasti berlubang ya. Nah, kita tentu saja milih yang tidak berlubang karena ini medianya air. Iya, nanti takutnya habis. Nah, terus di bawahnya kita untuk menggantikan, karena eceng gondok ini tumbuh di lumpur-lumpur. Nah, ini untuk di pot kita bisa menggantinya dengan pasir atau pecahan batu-batu kerikil. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menjaga
tanaman eceng gondok ini supaya tumbuhnya tidak terbalik. Jadi patut Anda tahu nih kalau eceng gondok itu ternyata bisa tumbuh terbalik loh. Kalau iya, karena kalau akarnya tidak kuat dia bisa kebalik. Jadi daunnya yang di bawah, akarnya yang ke atas. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan pecahan-pecahan ini untuk supaya akar-akar tadi mengikat di bawah supaya tumbuhnya tidak terbalik. Kemudian untuk penanamannya hampir sama, kita letakkan bibit yang sudah kita ambil, kemudian kita tanam di pot yang sudah kita sediakan. Kemudian yang perlu diperhatikan cuma kebersihan, karena memang kalau kita nanam di pot tentu saja bukan untuk budidaya ya, biasanya untuk hiasan. Nah, biasanya lah. Oleh karena itu kebersihan pot juga harus diperhatikan untuk tanaman eceng gondok dalam pot. Oke, nah untuk eceng gondok yang khusus di dalam pot nih, ada perawatan yang khusus tidak? Nah, karena memang tujuan dalam pot itu bukan budidaya, ini tentu saja untuk keindahan. Yang pertama tentu kebersihan. Nah, biasanya kalau tanaman eceng gondok dalam pot itu biasanya tumbuh lumut-lumut atau mungkin bau yang tidak sedap. Nah, itu pertanda sudah pot itu harus kita bersihkan. Biasanya sudah bau-bau bakteri, ini biasanya banyak sekali bakteri-bakteri yang sudah bersarang dalam pot. Tentu harus segera kita bersihkan. Kemudian apabila airnya itu biasanya sudah berubah warna, yang tadinya jernih kita sudah berubah menjadi hijau, mungkin malah menjadi hitam. Nah, ini tentu saja kalau kita lihat juga nggak indah ya. Nah, ini harus kita ganti yang baru. Kemudian perhatikan juga tingkat kepadatan tanaman eceng gondok, karena tanaman ini juga banyak sekali tumbuhnya cepat. Nah, ini kita bisa mengambilnya atau menguranginya supaya nanti tanaman itu tidak kemana-mana, atau mungkin nanti kalau terlalu banyak potnya lama-lama akan pecah. Nah, tidak kuat untuk menampung. Nah, ini oleh karena itu untuk trik khusus dalam perawatan eceng gondok dalam pot, kita benar-benar harus kita perhatikan untuk kebersihan maupun dalam kepadatan dari eceng gondok itu supaya tetap terlihat indah dan bersih gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang eceng gondok yang memang sangat mudah untuk dikembangbiakan. Nah, bahkan kadang tak terkendali sehingga bisa melonjak kemana-mana banyak ya. Nah, sehingga akan terasa mengganggu. Adakah tips cara agar eceng gondok ini tetap hidup terkendali? Nah, bagi Anda yang memanfaatkan eceng gondok ini, selain mungkin Anda tidak punya jiwa seni untuk membuat kerajinan dari eceng gondok, nah ini Anda bisa memanfaatkan eceng gondok ini sebagai media pertanian. Anda juga bisa gunakan sebagai media penanaman jamur, ini juga bisa digunakan. Kalau lebih mudahnya lagi, kita bisa memanfaatkan eceng gondok untuk pembuatan pupuk organik. Nah, pembuatannya juga cukup mudah. Kita bisa mengambil eceng gondok, kemudian kita cincang-cincang, kemudian kita tambahkan dekomposer, kemudian kita diamkan saja, nanti sudah jadi menjadi pupuk organik, dan pupuk tadi bisa kita manfaatkan untuk tanaman lain juga. Oke, nah untuk membuat pupuk organik nih, ini menarik sekali ini. Dari eceng gondok seperti apa sih? Apakah sama dengan pembuatan pupuk organik pada umumnya gitu? Karena eceng gondok ini tadi ya bisa menyerap logam-logam berat. Nah, tentu saja biasanya dimanfaatkan bagi pabrik-pabrik yang memanfaatkan eceng gondok untuk menyerap polutan-polutan ini. Tentu saja kita kalau mengambil eceng gondok untuk pupuk, tentu saja mencari yang sehat ya, jangan yang dekat-dekat pabrik, karena kalau yang eceng gondok yang sudah menghitam ini banyak sekali racun-racunnya, tentu saja tidak sehat untuk pembuatan pupuk organik. Jadi oleh karena itu kita bisa memilihnya eceng gondok yang di lokasi-lokasi yang tentu saja lebih bersih. Oke. Nah, apa saja sih yang diperlukan dan bagaimana caranya gitu? Untuk secara sederhana, kita bisa memanfaatkan pupuk organik dari bahan eceng gondok ini. Yang pertama, kita siapkan bahan dan alat lebih dahulu. Untuk ini bahannya eceng gondok tentu saja. Misalnya kita bisa manfaatkan ada berapa, kalau Anda cuma mendapatkan sedikit, kurang lebih 100 kilo, kita membutuhkan kurang lebih setengah kilo dekomposer. Nah, dekomposer ini Anda bisa membelinya di toko-toko pertanian, ini sudah berbagai merek ada untuk sebagai pembuatan pupuk organik. Kemudian ini bakar bambu. Untuk bakar bambu ini menjadi opsional aja. Nanti kalau Anda tidak memiliki bakar bambu juga bisa memanfaatkan misalnya tidak perlu dibakari. Kemudian untuk pembuatan bahan tadi eceng gondok tadi kita cincang atau bisa juga kita giling halus. Kemudian kita letakkan di lantai yang sudah dialasi dengan terpal atau plastik. Kemudian
kita bentangkan eceng gondok tadi yang sudah kita cincang-cincang, kemudian kurang lebih setinggi 20 cm. Setelah itu masukkan kembali, kemudian kita berikan dekomposer tadi. Nah, dekomposer tadi secara merata. Setelah itu kita tumpuk lagi eceng gondok tadi kurang lebih 20 cm lagi. Kemudian setelah bahan eceng gondok tadi habis, kita bisa menutupnya menggunakan terpal atau menggunakan plastik. Nah, nanti kurang lebih 2 hari ini suhu dalam eceng gondok tadi sudah naik kurang lebih 30 derajat Celcius. Kemudian kurang lebih 14 hari atau 2 minggu nanti Anda bisa membukanya, dan biasanya suhunya sudah mulai turun, dan itu tandanya pupuk organik tadi sudah jadi dan bisa dimanfaatkan untuk memupuk. Jadi mudah sekali cara membuatnya. Nah, itu tadi tentang 2 sisi enceng gondok yang telah disampaikan oleh narasumber kita ya. Dan juga sebelumnya memberikan kisi-kisi. Misalkan bisa nggak dijadikan untuk anyaman dan lain-lain gitu enceng gondok? Iya, karena memang perakaran dari eceng gondok ini sangat kuat, jadi sudah banyak dimanfaatkan untuk anyaman, untuk tikar, untuk tas, bahkan untuk topi dan berbagai macam anyaman ini, karena memang akar eceng gondok ini sangat kuat, sangat, jadi bagus sekali untuk anyaman. Jadi yang diambil itu akarnya, bukan bodinya itu. Iya. Dikeringkan seperti itu. Iya, biasanya berapa biasanya hari? dijemur. Kalau suasana panas mungkin 1 minggu sudah cukup untuk bisa dibuat sampai kering. Itu bisa kemudian dipilin, kemudian itu bisa langsung digunakan untuk anyaman. Dan di Purworejo sendiri sudah adakah yang menjual atau yang membudidaya eceng gondok tersebut? Nah, seperti tadi, kalau di masyarakat Purworejo ini kayaknya banyak melihat sisi negatifnya ya. Jadi banyak sekali yang membuang eceng gondok ini kurang dimanfaatkan. Nah, tapi kalau yang di Rawapening, karena memang sudah menjadi, mereka lebih jeli untuk melihat dari sisi positifnya, jadi mereka sudah bisa memanfaatkan. Jadi kalau di Purworejo ini kayaknya untuk budidaya ada eceng gondok aja sudah dibuang. Nah, apalagi untuk budidaya, jadi kayaknya kurang minat kayaknya jadi kayak Purworejo ini ya. Iya. Nah, tidak terasa waktu telah hampir berakhir nih. Di akhir acara ini apakah ada yang ingin disampaikan yang belum tersampaikan? Oh iya, terima kasih. Memang ya gulma eceng gondok ini banyak dipandang negatif bagi mereka, tetapi ternyata kita berpikir lain, kita bisa memandangnya dari sisi positifnya, karena tumbuhan eceng gondok ini juga bermanfaat bagi kita sebagai pupuk organik, sebagai anyaman-anyaman atau kerajinan yang bisa dimanfaatkan untuk tambahan dari sisi ekonomi keluarga Anda. Memang tanaman ini eceng gondok sebagai tumbuhan pengganggu, tetapi dari sisi ekologi tanaman ini juga bermanfaat untuk menjaga perairan supaya tetap bersih, karena kekuatan dari eceng gondok ini yang memanfaatkan akarnya untuk menyerap polutan-polutan. Kemudian dari sisi ekonomi, jika Anda lebih kreatif, Anda bisa memanfaatkan untuk anyaman atau kerajinan yang bisa digunakan, yang bermanfaat nilai ekonomi tinggi, jadi bisa dimanfaatkan untuk pertambahan pendapatan keluarga Anda. Nah ini menarik sekali soal yang kerajinan ya, sebelum closing statement ya. Ini bagaimana kalau misalnya membuat seperti tas, itu bisa? Oh, tentu saja bisa ya. Sekali? Iya, banyak sekali kan bentuknya, dari topi, dari anyaman-anyaman itu semuanya bisa. Apalagi tas itu sekarang banyak sekali model-model. Sekarang kursi juga banyak menggunakan eceng gondok, anyamannya gitu, ini juga banyak. Itu kisarannya biasanya sampai berapa? Untuk harganya? Berapa ya? Menarik sekali itu sepertinya. Di Purworejo sini belum disosialisasikan. Iya sih, belum banyak yang memanfaatkan. Jadi mungkin menjadi peluang juga kalau belum banyak orang yang berusaha di bidang eceng gondok ini, tentu saja bisa menjadi peluang usaha sebenarnya bagi Anda. Jadi hal yang tidak orang lain lakukan, nah itu biasanya akan lebih laku ya mungkin ya. Kalau di sini Anda mungkin berminat untuk memanfaatkan eceng gondok ini sebagai peluang usaha Anda untuk kerajinan-kerajinan, mungkin peluangnya juga akan bagus ya. Jadi dari Dina sendiri adakah rencana untuk mensosialisasikan, dan mungkin dari desa ke desa, ayo kita membudidayakan eceng gondok, adakah rencana? Kalau rencana sih belum ya Mbak, karena ya memang sih masyarakat
Ya itu tadi sisi lainnya. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, dan silakan untuk narasumber ada Ibu Umul Kasunah memberikan pesan dan kesan kepada pendengar Irama FM terkait tentang tema yang kita angkat, dan juga pesan lainnya boleh disampaikan. Ya, untuk pesannya mungkin ya kita jangan memandang gulma itu sebagai suatu kerugian atau sebagai suatu musibah, tetapi kita bisa memandang dari sisi lain dari suatu gulma atau hal yang musibah itu biasanya ada pesan khusus yang baik, seperti hanya eceng gondok ini yang dianggap gulma ternyata banyak yang sudah memanfaatkan, seperti di daerah Rawapening itu ternyata sudah banyak ekspor dari mereka, malah justru pertanian yang pertama atau tulang punggung pertanian pertama adalah sebagai dari eceng gondok ini. Jadi kita jangan selalu memikirkan musibah itu sebagai yang merugikan, tapi kita bisa melihat sisi lain dari suatu musibah itu. Iya, terima kasih sekali. Ini baru saja kita berdialog interaktif di topik kita bidang pertanian ya, dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo bersama narasumber kita Ibu Umul Kasunah SPMAP selaku penyuluh pertanian Kabupaten Purworejo. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk Anda stay terus di 88,5. Selepas ini Anda bisa simak relay berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Kita mohon pamit, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.